Manfaatnya sebagai perempuan yang punya usaha itu bisa mendapatkan penghasilan sendiri. Setelah punya usaha di rumah, di toko sendiri, alhamdulillah ekonomi keluarga sudah meningkat dan bisa membantu ekonomi suami dan juga bisa memotivasi bagi ibu-ibu yang lain. Nama saya Baik Diana, dusun saya Dusun Gontoran, Kecamatan Narmada, Kabupatennya Lombok Barat. Profesi saya sekarang sebagai pedagang warung atau kios. Saya dan suami menjadi petani di hutan selama 12 tahun. Kami tidak bisa mendapatkan uang setiap hari dari hasil hutan. Pisang atau apa segala macam itu tidak bisa berbuah setiap hari atau tua setiap hari buahnya. Sehabis kita pulang bertani, saya dan suami saya itu biasa pergi mencari kayu bakar. Saya sama suami mencari kayu bakar itu buat kita jual, buat kebutuhan sehari-hari. Tapi hasil penjualannya itu hanya cukup untuk buat makan. Setelah anak saya yang kedua itu lahir, saya itu pengen buka usaha. Motivasi saya jadi pengusaha itu kan, saya berpikir saya punya 2 anak nih. Besok saya pengen menyekolahkan anak saya ke sekolah yang lebih tinggi, biar dia bisa pinter untuk belajar. Pokoknya dia bisa lebih tinggi dari saya sekolahnya. Waktu saya buka usaha, tantangan untuk mengurus anak, alhamdulillah suami itu sangat mendukung. Kita itu saling berbagi peran. Pembagian tugas sama istri, kalau istri kerja di dapur, saya di toko, buka toko. Kalau istri di warung, saya yang nyuci. Kalau anak mau jalan sekolah, saya antar pagi, suapin. Kalau pulang saya jemput, ya. Tidak malu-malu lah. Sebelumnya saya tidak memiliki ilmu tentang usaha atau wirausaha, tetapi saya sering mengikuti pelatihan-pelatihan di desa. Jadinya sekarang saya sudah memiliki motivasi untuk melakukan usaha. Pelatihan yang saya ikuti seperti pembukuan, pemasaran, terus berdagang secara online, kemudian cara membuat logo, membuat katalog. Tapi yang paling saya sukai itu cara berdagang secara online. Dulu sebelum saya mendapatkan pelatihan, saya nggak kepikiran kalau saya akan bisa memasarkan secara online lewat Facebook, lewat WA. Tapi setelah mendapatkan pelatihan, saya bisa memiliki ilmu untuk melakukan penjualan secara online. Dan itu sangat bermanfaat sekali bagi saya karena banyak sekali perubahan. Dulu kalau berjual secara sebelum online itu hanya melalui mulut ke mulut. Tapi sekarang setelah melakukan usaha secara online, alhamdulillah jadi lebih mudah, usaha saya jadi lebih maju. Dulu di sekitar rumah saya ini hanya saya yang jualan, tetapi sekarang saya sudah bisa memotivasi tetangga-tetangga saya, banyak juga yang ikut jualan. Saya juga malah ikut senang karena itu bisa menjadi motivasi bagi tetangga saya. Setelah melihat saya jualan, saya pun ikut merasa bahagia karena saya juga pernah mengalami namanya yang masa-masa sulit. Harapan saya ke depan, saya pengen mengembangkan usaha saya lagi untuk lebih meningkatkan ekonomi saya lagi untuk bisa mencapai cita-cita
yang saya dapatkan dari pelatihan-pelatihan yang saya ikuti, yang pertama itu bisa mengubah hidup saya, termasuk pola cara saya melihat dunia. Saya sebagai perempuan nggak harus selalu menjadi ibu rumah tangga. Saya juga bisa menjadi wirausaha. Nama saya Ratnawati, umur 23 tahun. Saya dari Dusun Gontoran, Desa Sesaot, Kecamatan Narmada. Profesi saya saat ini adalah sebagai ibu rumah tangga dan juga sebagai wirausaha. Perjalanan usaha saya dimulai dari 6 bulan yang lalu. Saya membuka toko baju, tapi karena toko baju bersifat musiman, jadinya saya beralih menjual SS dan saya juga aktif sebagai reseller. Dulu saya nggak percaya diri buat membuka warung, walaupun tempat sudah ada. Terus banyak dari mulai tetangga sama bibi Diana yang memotivasi saya, terus mertua, ipar juga menyuruh saya untuk membuka warung. Dari saya mendapat pelatihan, saya semakin pede, semakin berani untuk membuka warung dan menawar-nawarkan barang-barang yang paling berkesan di kehidupan saya dari pelatihan-pelatihan yang pernah saya lalui, ikuti. Saya suka pelatihan dari UN Women karena UN Women juga mengundang suami-suami dari pelaku usaha wirausahawan perempuan yang mengakibatkan suami saya berubah dari hal-hal yang tidak pernah dia lakukan menjadi dia lakukan. Seperti cebokin anak, dia tidak pernah mau sama sekali, tapi karena saya berwirausaha dan juga dia sekarang udah dapat pelatihan, dia mengerti ternyata bisa kok, nggak apa-apa. Saya sebagai suami itu cebokin anak, bantu-bantu istri walaupun menyapu, membuka kios, membuka dagangan, menunggu dagangan yang sedang saya kerjakan saat ini sebagai wirausaha, itu nggak apa-apa. Ilmu baru yang saya dapatkan dari pelatihan kewirausahaan, apalagi digital, saya dari dulu memang saya suka mengedit, tapi tidak pernah mengedit tentang logo dan juga merek-merek seperti usaha-usaha yang saya sekarang sedang kerjakan. Ternyata itu adalah hal-hal yang penting dan hal-hal yang baru yang saya dapatkan. Sekarang saya bisa membuat logo, bisa membuat merek toko saya sendiri. Terus sekarang udah bisa menarik pelanggan dari caption-caption yang saya tulis. Teman-teman juga tertarik buat belajar gimana sih caranya narik pelanggan itu biar nanya-nanya, biar mau sama dagangan kita, mau sama jualan yang kita jual gitu. Alhamdulillah jadinya pelatihan-pelatihan yang saya dapatkan itu bermanfaat buat saya dan juga bermanfaat untuk teman-teman dan tetangga-tetangga saya. Jadinya saya simpan ilmu saya sendiri gitu. Seberapa penting kemampuan digital yang saya dapatkan dari pelatihan-pelatihan kemarin itu sangat penting. Orang-orang tidak pernah jauh dari gadget, apalagi sekarang orang-orang itu malas untuk membeli barang-barang dari toko langsung atau langsung pergi ke pasar. Jadinya saya juga memaksimalkan mungkin untuk mengikuti zaman karena punya gadget juga, punya motor, punya wifi, jadinya ikut terbawa arus digital. Manfaat yang saya dapatkan sebagai wanita wirausaha itu, yang pertama pengalaman saya dapat banyak. Yang kedua, saya lebih percaya diri dari nggak pernah posting barang karena nggak pede setelah menikah harus jualan, tapi sekarang pede. Terus yang ketiga itu percaya diri untuk menegosiasi masalah uang, masalah hak-hak yang saya punya sebagai istri. Jadinya untuk teman-teman perempuan yang ingin memulai usaha maupun yang sudah memulai usaha, mari kita menyemangati diri kita sendiri untuk kita memulai berusaha dan berwirausaha agar
keinginan dan harapan kita bisa tercapai. Saya berpikir dari kecil, kenapa itu mamaku selalu pergi-pergi. Ternyata itu saya rasakan sekarang. Beliau berjuang untuk kami anak-anaknya, terus beliau juga bisa bermanfaat untuk orang banyak, masyarakat kepulauan yang dimana kita dibutuhkan sekali tenaganya. Jadi saya juga merasa ingin seperti beliau, berdedikasi untuk masyarakat daerah kepulauan. Di pulau itu kan rentan sekali sama-sama di sebenarnya di darat sama daerah kepulauan, rentan sekali sama penyakit. Mesti ada kekebalan dari kecil dikasih supaya bisa tidak rentan penyakit lah. Peran kami sebenarnya sebagai kesehatan itu sangat penting untuk daerah kepulauan. Kita yang membawa imunisasi di daerah kepulauan. Untuk melakukan imunisasi itu perjalanan paling jauh itu kurang lebih 16 jam. Kalau ada hambatan ya lebih lagi. Kita bawa itu imunisasi, kita ambil di dinas kesehatan, kita bawa di daerah kepulauan itu kita kasih masuk peti esnya di orang. Dikasih masuk di situ, dari kapal kita cari lagi es di mana-mana yang ada esnya itu disimpan itu imunisasi supaya tetap bagus suhunya, bisa dipakai. Harus dikasih kepercayaan orang bahwa ini imunisasi bagus untuk kesehatan anak-anak tak, untuk mencegah penyakit-penyakit yang biasa yang dialami anak-anak yang tidak diimunisasi itu tidak dialami sama anak-anak yang diimunisasi. Jadi saya terus lanjutkan ini imunisasi. Semoga apa yang kami lakukan sekarang ke depannya bisa dipetik hasilnya. Tapi untuk saat ini saya berusaha melakukan yang terbaik saja yang bisa saya lakukan untuk masyarakat daerah kepulauan. Saya juga berpikir kalau apa yang saya lakukan sekarang semoga untuk anak-anakku nanti saya juga bisa memberikan warisan bahwa jadilah manfaat untuk banyak orang seperti yang dilakukan oleh ibu saya. Saya bisa ada sekarang karena beliau. Kalau besar kamu kok jadi seperti ibu, sembuhkan orang. Mendobrak tabu di masyarakat terkait dengan isu ini itu jadi tantangan yang cukup besar untuk jangkauan anak-anak remaja. Itu sudah sampai kurang lebih 4.000-an anak dan remaja. Harapannya adalah sebagai seorang perempuan mereka kenal dengan baik tubuh mereka. Jadi awal mula Tenggara itu ada sebenarnya muncul dari keresahan aku dan teman-teman. Jadi kita itu mulai dari nongkrong bareng, terus ngobrol soal pengalaman pertama saat mengalami menstruasi dan mimpi basah. Dan kebetulan beberapa teman-teman itu adalah penyintas kekerasan seksual. Jadi kita ngobrol terkait dengan kira-kira ada tidak sih komunitas remaja yang bisa memfasilitasi teman-teman nih buat ngobrol lebih dalam soal itu, terus ada pendampingan terkait dengan kasus-kasus yang mereka alami, atau juga akses informasi yang menurut mereka itu
baik dan benar juga akurat. Akhirnya muncul Tenggara ini. Mendobrak tabu di masyarakat terkait dengan isu ini itu jadi tantangan yang cukup besar. Jadi cara teman-teman Tenggara mendobrak tabu itu dengan masuk lewat gatekeepernya. Jadi misalkan di sini orang-orang itu kan sangat dekat dengan tokoh agama, tokoh adat. Jadi kami masuknya lewat situ. Jadi kami masuk dengan orang-orang penting yang punya posisi kuat di masyarakat, yang dekat dengan masyarakat. Langkah strategis yang dibuat oleh gereja dalam dokumen haluan kebijakan pelayanan gereja setiap 4 tahun itu kami menetapkan kesehatan reproduksi menjadi bagian dari kegiatan rutin yang harus dikerjakan sebagai upaya untuk menekan masalah-masalah sosial ini, tapi juga sebagai langkah preventif terhadap sejumlah jemaat untuk paham benar tentang kesehatan reproduksi. Kami bersyukur sekali karena dengan Tenggara kami sudah berjalan bersama-sama kurang lebih 5 tahun sejak 2019 dan hasil edukasi kami berbuah baik. Anak-anak kami bisa paham tentang siapa diri mereka, anak-anak kami juga paham apa yang harus mereka lakukan pada saat mereka dipaksa untuk menikah misalnya, dipaksa untuk berhubungan seks misalnya. Anak-anak kami paham, artinya bahwa mereka bisa menjaga diri mereka. Manfaat yang saya rasakan ketika mengikuti kegiatan ini, saya merasa senang karena dulu ini saya tidak bisa menjaga diri saya. Terus yang saya pelajari adalah organ-organ mana saja atau alat-alat mana saja yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh. Dan saya belajar tentang kekerasan seksual, di mana orang-orang dewasa memaksa kita agar melakukan hubungan yang mungkin kita tidak inginkan. Kita sebagai anak remaja yang belajar hari ini, kita harus berani melapor. Hal yang paling saya banggakan adalah karena teman-teman Tenggara ini punya niat, punya tekad, punya komitmen untuk bagi sharing pengetahuan ini ke anak-anak dan remaja gitu. Karena kita berangkat dari keresahan yang sama. Oh, dulu di zaman kita nggak ada sih, informasi ini sangat terbatas. Komunitas-komunitas yang mau bergerak di isu ini tuh sangat susah, tidak terlihat begitu pergerakannya gitu. Orang-orang yang mau gabung di sini, saya sangat mengapresiasi bahwa mereka mau berbagi pengalaman, pengetahuan mereka ke anak-anak dan remaja gitu. Mereka berkomitmen untuk menjaga supaya generasi ini punya pengetahuan yang baik dan bisa menentukan masa depan mereka. Untuk jangkauan anak-anak remaja itu sudah sampai kurang lebih 4 ribuan anak dan remaja dijangkau oleh teman-teman Tenggara di lebih dari 30 komunitas. Tapi kami melihat impact yang sangat besar itu adalah ketika permintaan untuk ngobrol terkait dengan kesehatan reproduksi itu tidak datang dari teman-teman Tenggara, tapi itu datang dari teman-teman yang ada di masyarakat misalnya, atau di komunitas, di sekolah, atau di gereja. Impact lain yang menurut saya sangat berhasil itu adalah ketika teman-teman itu belajar soal kesehatan reproduksi, kemudian setelah kami balik dari sana, mereka itu menginisiasi suatu kegiatan atau aktivitas yang menurut mereka itu sangat penting untuk melawan hal-hal yang selama ini jadi keresahan di lingkungan sosial mereka. Kalau harapan untuk teman-teman perempuan sebenarnya berefleksi dari pengalamanku sebagai seorang perempuan. Harapannya adalah sebagai seorang perempuan mereka kenal dengan baik tubuh mereka. Jadi tubuh itu tidak hanya dari luar tapi sampai ke dalam, termasuk organ reproduksi mereka. Bentuknya seperti apa, warnanya seperti apa. Dan sebenarnya dari kita tahu dan paham juga cinta diri kita, menurutku kita kemudian jadi lebih bijak ketika kita sebagai seorang perempuan misalnya mengalami kasus kekerasan. Karena biasanya teman-teman itu banyak yang kemudian merasa tidak ada nilainya lagi, tidak ada harga dirinya lagi. Tapi menurutku sebenarnya label-label itu tidak kita perlukan dari luar. Kita sendiri yang tahu sebetapa berharganya diri kita, dan harusnya kita sendiri yang menaruh label untuk diri kita bahwa kita itu berharga.